Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tati Anjeli Makal, NIM 2314201044. Kelas A2 Keperawatan semester 1. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang penyakit diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah penyakit kelainan metabolik yang dikarakteristikkan dengan hiperglikemia kronis serta kelainan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein diakibatkan oleh kelainan sekresi insulin, kerja insulin maupun keduanya. Insulin adalah hormon yang mengatur keseimbangan kadar gula darah. Apabila insulin tidak cukup jumlahnya dan atau reseptor insulin tidak sensitif, glukosa tidak dapat masuk ke dalam inti sel. Diabetes merupakan salah satu dari 4 prioritas penyakit tidak menular. Penyebab utama untuk kebutaan, serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan amputasi kaki. 80% kejadian diabetes dapat dicegah jika dilakukan upaya sendiri. 2015, Indonesia menempati peringkat ke-7 dunia bersama China, India, USA, Brazil, Rusia, dan Meksiko. Penyebab kematian tertinggi ketiga di Indonesia. Persentase kematian akibat diabetes tertinggi kedua setelah Sri Lanka. Diagnosis diabetes. Glukosa darah puasa sama dengan 16 mg. Glukosa darah setelah makan sama dengan 200 mg. Glukosa darah sewaktu sama dengan 200 mg. DL dengan gejala yang khas, sering kencing, haus, kesemutan. Tes toleransi glukosa oral. Gangguan toleransi glukosa, GTG, hiperglikemia, glukosa darah meninggi saat puasa, GDP, gula darah puasa 100-125 mg DL. Hiperglikemia pada pengukuran 2 jam setelah makan, 2 jam PP 140-199 mg per DL. 4 tipe diabetes. Diabetes tipe 1 autoimun, diabetes tipe 2 gaya hidup, diabetes tipe lain penyakit pada pankreas atau pemakaian obat tertentu, diabetes gestasional, kehamilan. Diabetes mellitus tipe 1 usia anak-anak dan remaja, kelainan genetik autoimun, tergantung pada insulin seumur hidup. 10% dari seluruh kasus diabetes mellitus, kadar insulin sangat rendah bahkan tidak ada. Diabetes mellitus tipe 2, usia 40 tahun, tidak tergantung insulin, namun jika tidak ditangani dengan baik, akan jadi tergantung pada insulin. 90% dari seluruh kasus diabetes mellitus, faktor genetika, diet dan gaya hidup, obesitas. Diabetes mellitus tipe 3 pada usia pertengahan. Umumnya akibat penyakit pada pankreas atau efek dari pemakaian obat-obat tertentu seperti kortikosteroid dalam jangka waktu lama, misalnya pada asma bronkial, terapi kanker dan rematik, bisa tergantung atau tidak tergantung pada insulin. Diabetes mellitus gestasional. Diabetes mellitus pada ibu hamil, kerja insulin terhambat akibat perubahan hormonal selama kehamilan. Terjadi pada masa kehamilan 24 minggu, dapat diperbaiki dengan perubahan pola hidup. Penanggulan terapi diabetes. Pola makan. Yang pertama, jumlah kalori. Makanlah sesuai dengan kebutuhan kalori tubuh. Yang kedua, jadwal. Makan sesuai jam makan.
Yang ketiga, jenis makanan. Perhatikan jenis makanan, pantang gula dan tinggi karbohidrat sederhana. Jenis makanan yang dianjurkan. Yang pertama, makanan yang mengandung antioksidan. Yang kedua, makanan yang mengandung tinggi serat. Yang ketiga, makanan dengan indeks glikemik rendah. Sekian dari penjelasan saya dan terima kasih. Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.